bergerak sesuai dengan takdir dari Tuhan. Tak bertahan bersatuku. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang tercinta, bersua kembali dengan kanal Hikmatologi. Serial mengajak diri kita masing-masing berpikir untuk kian melembut cerdaskan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja esensi bernegara berbangsa yang telah dikristalisasi oleh para pendiri bangsa, Pancasila niscaya untuk dipedomani dalam kehidupan berbangsa, bernegara sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tentu semuanya anak bangsa, bahkan tidak sekedar di Indonesia, anak bangsa di dunia merasakan betapa dengan terlalu bangganya pemimpin negara maju terutama, hingga yang berkembang dan yang akan berkembang, menyembah dalam tanda petik sistem demokrasi. Sehingga di luar sistem demokrasi dianggap berhala-berhala politik yang tidak layak hidup, haram, dipakai sebagai sokoguru sistem pemerintahan. Karena itu, mengingat kita memiliki dasar negara, ideologi bangsa yang sangat istimewa, maka sungguh merevolusi diri dari demokrasi menuju hikmatokrasi adalah niscaya. Memang kosakata hikmatokrasi, insya Allah baru di kanal Hikmatologi kita dengar bersama. Namun sebenarnya, sejatinya, hikmatologi bukan konsep di angan-angan yang tak berdasar data. Namun hikmatokrasi sungguh telah diterapkan di negara Indonesia tercinta saat pendiri bangsa bermusyawarah bersidang di dalam Badan Panitia Usaha-Usaha Kemerdekaan BPUPK. Pada sidang tersebut, tokoh-tokoh partai politik, tokoh-tokoh daerah, tokoh-tokoh ulama, tokoh pedagang dan yang lainnya, kait berkelindan, bahkan tidak sekedar kait berkelindan, tapi lebur menyatu menjadi tokoh-tokoh bangsa yang mewakili rakyat Indonesia. Dengan demikian, sekali lagi, Pancasila hakikatnya telah konsisten meskipun rumusannya seperti yang kita lihat sekarang, yang kita baca sekarang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 belum dilegitimasi, belum disahkan. Namun ruh dari rakyat yang dipimpin oleh hikmat
hikmat dari Tuhan Yang Maha Esa benar-benar mengejawantah dan dirasa oleh seluruh bangsa Indonesia. Karena BEP-UPK, Panitia 8, Panitia 9, sampai dengan PPKI berhasil merumuskan dasar negara yang sekali lagi sangat istimewa, tertinggi dan termulia di antara ideologi-ideologi yang dibuat oleh manusia. Ijtihad politik bagi ulama, ijtihad ideologi bagi ulama sungguh telah dimulai sejak pendirian Indonesia, sejak menjelang kemerdekaan Indonesia. Karena itu, menjadi niscaya hikmatokrasi dimulai dari negara kesatuan Republik Indonesia yang tercinta. Reformasi hakikatnya bukan euforia politik berbangga-bangga seperti pedagang ternak. Tidak demikian. Jual beli suara, sekedar memobilisasi massa, tidak demikian. Namun, hikmatokrasi mengajak kembali mereformasi tokoh-tokoh bangsa utamanya, menjadikan Pancasila sebagai sistem berbangsa bernegara. Kita harus ingat kenapa Pancasila harus selalu didengungkan. Karena setiap saat generasi silih berganti. Tentu saja semakin generasi ke sini, semakin muda generasi, semakin tidak menjadi pelaku sejarah. Bahkan tidak jarang intelektual yang miskin pemahaman sejarah. Pemirsa hikmatologi yang tercinta, kita harus menyudahi pertarungan ideologi. Karena ideologi kita sudah paripurna Pancasila. Dasar negara kita sudah paripurna Pancasila. Jika ada pembangunan yang kurang merata, ada sejumlah ketidakadilan sejak pemerintahan Soekarno hingga kini, tentu itu adalah bentuk wajar dari berbangsa dan bernegara yang senantiasa berproses tidak pernah mengenal kesudahan. Baik sempurna di masa Soekarno, tentu kekurangannya ada. Baik sempurna di masa Soeharto, tentu kekurangannya ada. Demikian sampai dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, B.J. Habibie, hingga sekarang Joko Widodo. Pasti kebaikannya ada, tapi kelemahannya juga ada. Sadar kebaikan dan kelemahannya ada, maka bangsa ini harus tersadarkan untuk terus-menerus memupuk akal nurani kita. Sehingga akal otak indrawi ini tetap dipimpin oleh hikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga Pancasila benar-benar terwujud. Mereka yang dengan sengaja merusak Pancasila adalah mereka yang sudah tertangkap tangan basah oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi yang tertangkap tangan oleh polisi, yang sudah dijebloskan di dalam penjara. Mereka secara yuridis yang insya Allah benar-benar salah. Dan merekalah yang sengaja mempermainkan, bahkan menistakan Pancasila dasar negara. Pancasila ideologi bangsa Indonesia. Karena itu, lukisan bagi orang-orang yang melanggar hukum, yang melanggar nilai dan norma Pancasila, sengaja studi ini kami kemas dalam Syabdana yang ke 15.371 untuk saudara-saudaraku yang terjerat kasus hukum dan mereka yang sekarang dibina di penjara atau sedang proses menuju peradilan. Ingatlah bahwa Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia kita yang harus dijaga berdasar Pancasila. Syabdana ke 15.371 bagian ke-1. Indonesiaku, Indonesiamu. Ketuhanan yang Maha Esa sekedar seremoni mewah. Ukhuwah Islamiyah sekedar listik merona indah. Persatuan bangsa negara karena dengki tak berkah. Kesatuan hanya ada di meja makan mewah. Rakyat yang dipimpin hikmat kebijaksanaan, mimpi mewah. Keadilan hanya milik penghuni gedung yang mewah. Pancasila dianggap generasi sekedar orang-orang penunggu sawah. Kami dedikasikan Syabdana ini untuk saudara-saudaraku yang sekarang ngunduh wayang pakerti, yang sekarang ada di penjara, yang sekarang sedang berproses hukum sebagai terdakwa, yang sengaja atau kelalaiannya melecehkan nilai-nilai luhur Pancasila. Kita berdoa semoga pemimpin di tingkat bawah sampai tingkat pusat senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa, untuk merenda Indonesia tercinta berdasar Pancasila. Terima kasih, semoga bermanfaat.